Ya gulam, wahai anakku, wahai anakku. Idza sahha laka zuhud fid dunya. Apabila zuhudmu di dunia sudah tepat, sudah benar. Idza sahha, kalau sudah benar, sudah pas zuhudnya dunianya. Fazad fi ikhtiyarika, maka juga kamu harus berzuhud di dalam pilihan-pilihanmu. Memilih juga yang zuhud dong. Mangga milih ki jodoh ki anak telu becawatan serok milih ndi ya aku lama sing penting asal wadon bae lah. Mangga minum napa ya sing gampang bae. Mau rumah enggak? Mau. Boleh. Sok milih yang penting asal tidak kebocoran aja lah. Jadi dalam memilih juga kelihatan orang zuhud itu. Paham enggak? Iya. Wa fil khalqi, dan juga zuhud terhadap makhluk, sudah tidak mengharapkan apapun dari manusia ini. Fala takhafuhum, sehingga nanti kamu sudah tidak punya rasa takut kepada siapapun. Kepada makhluk nggak takut, mana takut? Iya. Terhadap siapapun yang berkuasa di negerinya, dimanapun mereka berada, orang zuhud sudah tidak takut akan dipotong gaji, potonglah, mau dipecat-pecat lah, nggak ada urusan. Yang penting aku bekerja dengan benar dan gajiku halal. Tapi untuk melakukan pelanggaran sore, kalau begitu Anda tidak bisa kerja sama, Anda pecat, silahkan pecatlah. Aku punya Tuhan, begitu kira-kira. Paham? Iya, wis beres. Padusa desa wong siji bae. Lumayan gitu. Orang dunia keperasaan apa sih? Iya, cukup kalau satu desa satu aja tuh. Per 5.000 satu orang sudah cukup menyinari. Satu orang sudah bisa menyinari 5.000 orang itu. Ya. Wala tarjuhum, dan juga tidak pernah berharap apapun kepada mereka. Minta bantuan, pertolongan, pinjaman nggak usah. Bukan hanya manusia, malaikat pun datang menawarkan apa yang saya bantu, tidak usah. Aku tidak memerlukan bantuanmu, kecuali Allah yang bantu, silakan. Gitu. Nabi Ibrahim kan begitu. Sampai malaikat juga ditolak. Alaka minni hajatun ya Khalilullah, amma minka fala, bantuanmu nggak perlu. Amma minallah fabala, bantuan Allah aku harapkan. Kan begitu sampai titik darah penghabisan. Mati-matilah, nggak ada urusan kok. Mati nanti, mati sekarang sama, mati satu kok. Gitu. Ngapain takut-takut? Kalau kita akhirnya mati, ngapain takut mati? Lebih cepat, lebih gitu, lebih cepat lebih baik gitu. Ya, saya kira hampir semua orang kalau sudah mengalami penderitaan yang berkepanjangan, sakit yang tidak sembuh-sembuh, fitnah yang bertubi-tubi, mereka sudah mulai mengharapkan pengen mati kok. Betul nggak? Ya sekarang kamu sudah masih sehat, masih bisa makan iya. Kalau sudah penyakitnya numpuk, sudah makan sate nggak boleh, makan sambal goreng nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan nasi hanya 3 sendok, tidak boleh lebih, minumnya air putih.
akan bertanya, ya Allah kapan aku pulang? Iya tuh. Ya jarang terjadi orang minta pulang dalam keadaan kaya raya dan senang. Iya, gitu. Ya, tapi kalau kamu kepengen pulang dasarnya karena penderitaan di dunia, ya itu mah nggak sah tuh mah. Iya, nggak sah. Ya, wa fi jami'i ma ta'muruka bihi nafsuka, dan juga kamu tidak takut terhadap apapun yang disuruh oleh nafsumu sendiri. Artinya bisa melawan perintah nafsu sendiri. Tidak. Kata nafsunya ambil, nggak usah, nggak, jangan. Itu bukan hakku kok. Kata nafsunya urug maning mumpung lo masih akeh, nggak usah, yang penting laparku sudah hilang, gitu loh. Iya. Kalau sudah lapar udah hilang, dulu lapar memang butuh makan silakan. Begitu sudah adem perutnya, sudah nggak hilang laparnya, ketika mau nambah urug lagi itu sudah nafsu. Iya dong. Iya. Fala taqbal minha, dan kamu tidak akan pernah menerima perintah-perintah nafsu itu, terkendali nafsunya. Illa ba'da maji'i amrillah, kecuali setelah datang perintah Allah. Jadi apa yang dilakukannya bukan karena diperintah oleh nafsu, tetapi dia siap melaksanakan kalau sudah datang perintah Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana bisa tahu ini perintah nafsu atau perintah Allah? Nah, di sini kita diuji. Di sini perlu bimbingan. Nah, jangan sampai nanti yang nyuruh nafsu dikiranya suruh Allah lagi. Yang membuat kamu bikin masjid itu nafsumu, bukan Allah yang nyuruh. Kenapa? Karena kamu dipecat jadi ketua DKM. Iya. Ya karena kamu sakit hati. Dipecatnya itu jadi imam di situ tuh hanya karena mereka mengatakan bapak sudah tua, giginya sudah habis, sehingga makhraj hurufnya udah rusak. Sudah bacanya walabolin, walabo. Ya iya, ngecek. Ya kan gitu. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya jual sawah 5 hektar, bikin masjid lagi di seberang jalan. Ya, begitu khutbah Jum'ah wadanan. Yang nyuruh bikin masjid siapa? Nafsu itu. Percayalah. Jadi setan juga tidak selalu menyuruh kamu berbuat jahat, tapi juga setan menyuruh kebaikan-kebaikan. Makanya jangan mencari kebaikan, carilah kebenaran. Nah, paham? Iya. Kalau baik mah ya ada baik, ada paling baik, ada agak baik, ada kurang baik. Kalau bener mah kurang secimit gak beli bener silaku. Bener mah bener, cuman kurang seupil, yang gak bener namanya. Kalau untuk harus pas nggak ada, bocah aja rada bener. Bakar rada bener beli. Ya wes. Kurang secimit, ya beli. Iya. Kalau bagus bisa, kurang dikit aja, kurang pasti bisa. Atau sedang, agak bagus, kurang bagus, paling bagus, kan gitu. Ya kalau benar nggak ada, ya benar gitu, satu. Gimana datangnya al-ghalibu laka
Nanti yang bisa menekan kamu, memaksa kamu, min haitsu qalbika, datangnya dari dalam hatimu sendiri. Itu yang menentukan. Bitariqatil ilham, apakah nanti melalui ilham yang akan datang kepadamu, menyuruh kamu berbuat sesuatu, tapi bukan nafsumu. Sudah pernah bisa nggak membedakan antara nafsu dengan ilham? Belum, masih sama ya. Ngayal dengan cita-cita bisa bedakan nggak? Belum juga. Cinta sama perempuan dengan bersahwat dengan perempuan bisa bedakan nggak? Belum juga. Betul nggak? Lain dong. Kamu bersahwat dengan melihat perempuan seksi, dengan kamu jatuh cinta, beda dong. Kalau cinta mah sejuk, rasanya adem. Iya. Anak melase, anak kelingane, enggak, iya. Anak ser-serane anak lengkap. Kalau nafsu iya. Nafsu birahi itu misalnya. Perlu banyak belajar. Nah, untuk urusan itu nanti rasa melalui pembacaan puisi nantinya tahunnya, ya kan gitu. Itu ayat-ayat, sajak-sajak motivasi yang tidak dibaca. Ya nanti mah sajak-sajak yang saya bacakan ya mangga. Mau lihat ya silakan, enggak juga silakan. Yang like saya hormati, yang dislike terima kasih, ya dong, wajar gitu kan. Dan saya tidak akan pernah marah. Dan memang harusnya begitu. Untung sudah ada yang dislike ya. Kalau tidak ada, saya mau bayar Pak Rahmat. Ini duitnya sekali dislike 10.000 bayar. Karena harus ada yang dislike. Kalau tidak, saya tidak wajar. Paham nggak? Untuk balance. Selagi kita hidup di dunia selalu ada keburukan dan kebaikan. Ada hak dan ada batil, harus ada. Kalau salah satunya nggak ada, ya berarti kiamat. Ya kan, harus berimbang. Nah enggak. Jadi kalau nanti kapan-kapan kalau sudah nggak ada yang dislike, nanti Pak Rahmat saya kasih duit untuk dislike, klik dislike lagi itu. Pak Jahma juga ya, klik itu, biar berimbang gitu. Nanti saya diuntungkan gitu. Diuntungkannya apa? Ada yang dislike, memberi peluang kepada saya untuk introspeksi, untuk menyempurnakan kerja saya, memperbaiki kekurangan-kekurangan saya. Betul nggak? Ya dong. Dan supaya orang yang suka kepada saya semakin greget sama saya, ayo saudara. Dasar goblok lu gitu. Ya kan gini, ini gimana masa ini dislike gitu. Tapi asal jangan bertengkar aja lah gitu. Itu seperti itu. Hidup ini indah, bagaimana Anda melihatnya? Tadi bercerita, ya kan, sudut pandang Anda bagaimana gitu. Kok baru dislike aja? Ini tim IT yang pada kerot-kerot, ya biarin aja, gimana lagi. Nggak usah, tolong jangan usah dibantah lah, nggak usah dibantah, udah terima kasih, ya kan gitu. Anda telah menonton YouTube kami, terima kasih, kita hormati, terima kasih aja lah, udah, nggak usah dibantah, ya udah. Enak kan begitu tuh. Saya dalam hidup saya, prinsip saya di dunia ini, saya mencari teman sebanyak-banyaknya dan saya tidak pernah mencari musuh dengan siapapun. Oke? Setuju nggak?
Jadi kalau ada orang ngomong yang gak enak-enak, ya udah biar kita maklumi saja lah, ya kan, maklumi saja, ya udah nggak apa-apa. Itu hak dia kok untuk berbicara, untuk menilai kita. Ya kalau kamu tidak ingin dinilai orang, ya tinggalnya jangan dengan orang dong. Gitu aja. Ini saya tolong pada semua santri saya, tolong jagalah kenyamanan hatimu itu. Jangan terganggu dengan hal-hal yang sepele seperti itu. Udah aja, udah jangan, udah biarin aja. Ya, yang penting kamu nikmati hidup ini, hidup nyaman, kan begitu. Sudah, nggak usah dibantah. Mau dikunyuk-kunyuk biarin aja. Gombel beli sirane, ya wis. Gombel juga enggak kok, ya udah aja. Kecuali dia bawa golok, baru kamu ngelawan. Kalau sekedar ngomong-ngomong biarin aja, sibuk banget. Sampai dibilang kafir, mereka biarin aja, udah menang. Nurut nggak? Udah kafir. Suwun. Murtad, suwun. Musyrik, suwun. Tinggal pergi aja, udah selesai. Assalamualaikum. Mana mules. Udah. Jadi itu maksud saya, jangan bertengkar. Punten, kamu apa yang kamu yakini silakan amalkan untuk dirimu sendiri. Jangan kau bawa keyakinanmu ke ruang publik memaksa orang lain. Paham? Wah. Gitu. Nabi Muhammad saja ditegur oleh Allah, afatukrihun nasa an yakunu mu'minin. Hai Muhammad, apakah engkau akan memaksa orang supaya beriman? Enak aja. Paham enggak? Jelas kok. Udah selesai. Silakan membujuk orang, mengundang orang, berdakwah, membujuk, silakan, enggak ada masalah. Tapi jangan maksa loh. Mau silakan enggak ya? Udah. Dari mana gitu aja persoalannya. Jadi hidup ini akan nyaman, kita akan merasa bersyukur kepada Allah, bisa melakukan kebaikan ketika kita melihat ada kejahatan. Betul nggak? Saya pernah mengatakan begini, artinya begini, bahwa saya mah hanya merepresentasikan saja. Kalau ada orang yang hormat kepada saya hormati dia. Kalau ada orang yang tidak hormat kepada saya juga hormati dia. Yang penting saya ingin menampilkan inilah sifat saya. Adapun orang lain biarkan saja, mereka sedang menampilkan sifatnya sendiri. Betul? Ya udah cukup. Kau menghinaku, aku tetap aku hormati. Paham nggak? Udah itu aja. Enak nggak? Ya udah selesai. Jangan lalu kamu memilih ini orang tidak layak dihormati, orang itu tidak pantas dihormati. Berbuat baik sajalah. Enggak usah melihat ini tempatnya enggak layak. Berbuat baik saja. Tanamlah kebaikan itu. Sekalipun di tempat yang tidak layak, kebaikan tetap kebaikan, tidak akan sia-sia. Oke? Ya, gitu aja. Itu artinya nanti kamu lagi belajar zuhud, artinya waduh ini kok ngaji pakai sakur kok jadinya fatalis, pada males. Barangkali ada
Sebab sampai sekarang juga saya masih ada yang menuduh saya pemalas kok. Benar. Saya ini dituduh pemalas. Kamu percaya nggak? Saya pemalas. Nah, kalau saya seperti ini yang tidur saja 4 jam 3 jam setiap hari, muter tiap hari kemana-mana, tugas yang begini banyak, sampai yang menemani pada kelenger dewek kah? Ya, maman kamu udah kelelahan, menjeblos semuanya tuh. Ya. Nah, kalau cara hidup saya seperti ini dianggap malas, saya jadi bertanya, jadi kalau yang rajin seperti apa? Itu aja kok. Ya kan gitu. Begitu aja kok. Jadi nggak usah dibantah. Begini supaya tidak terjadi bantah. Begini teori berdebatnya. Jangan pernah menyalahkan lawan bicaramu. Tapi yang penting coba ajukan pertanyaan yang jitu. Itu aja. Oke? Bisa nggak caranya gitu? Tidak menyalahkan kok. Salah, Anda nggak benar, jangan begitu dong. Itu nggak etis dong. Gitu. Jadi ajukan pertanyaan, ya kan gitu. Nanti dia menjawab. Tapi yang jitu pertanyaannya gitu, ya kan gitu. Nanti sampai-sampai dia akan menjawabnya gitu, nah kan, nah itu yang jitu. Jadi sekalipun dia gagap, kamu tetap tidak boleh menyalahkan. Etika berdialog adalah seperti itu. Oke? Paham? Ya. Jadi ya semua juga ada ilmunya lah. Lanjut, bitariqatil ilham awil manam. Atau juga melalui mimpi. Mimpi sih gimana? Nah, ini dia. Mimpi ini juga kita mesti lihat. Biasanya mimpi-mimpi yang punya arti seperti Nabi Ibrahim mimpi kan, itu juga perintahnya lewat mimpi. Dulu kalau Anda dasarnya mimpi, silakan Anda laksanakan untuk diri Anda sendiri, jangan dijadikan dalil. Dalilnya mimpi, nggak lucu. Betul nggak? Udah laksanakan aja. Biasanya mimpi itu yang apa namanya, ciri-cirinya mimpi yang benar itu mimpinya adalah di tengah malam, di atas jam 12 sampai subuh. Dan yang kedua, mimpi itu kamu ingat sampai berhari-hari. Kalau begitu bangun siang lupa lagi, ya udah berarti nggak ada. Mimpi yang telah kau lupakan itu tidak ada artinya, yang melekat dalam pikiranmu. Oke, dan mimpinya di malam hari. Kemudian sebelum engkau tidur itu masuk tidurnya dengan prosedur yang baik. Artinya sholat isya sudah, berzikir sudah, dalam keadaan suci, sudah baca istighfar, kan begitu. Relaksasinya dengan berzikir sampai ketika masuk tidur dengan cara dengan dengan menggunakan pengantar tidurnya dengan berzikir Allah sampai tertidur, itu baru benar. Paham nggak? Jangan tidurnya sehabis maksiat, habis pulang dari cangkingan ngimpi, jangan percaya. Iya, pulang dari geronggong mimpi, jangan percaya dah. Belum junub lagi kamunya. Iya. Karena mimpi yang benar tidak akan masuk pada jasad yang kotor itu kok. Ya, itu. Apalagi ditambah kami sedang berpuasa, apalagi. Nah, untuk pengen tahu apa artinya mimpi Anda, silakan baca kitabnya Ibnu Sirin, Ta'birul Manam. Ibnu Sirin ada 2 jilid bukunya. Itu nanti seperti kamus
Itu petunjuk sajalah barangkali itu. Kalau punya kitabnya silakan. Nanti kalau mimpinya mimpi melihat topi, nanti itu bab topi, bikin topi, melihat topi, pakai topi, memakaikan topi, melihat topi jatuh, melihat topi terbang, melihat topi buruk, topi sobek, topi ini kan begitu, topi semua gitu. Bayi melihat orang melahirkan bayi, melihat orang bakal bayi ada, melihat bayi jatuh ada, terus gitu. Itu nanti cara seperti membaca kamus juga caranya begitu. Ibnu Sirin itu salah satu-satunya kitab mimpi yang paling populer semacam itu. Tetapi Sigmund Freud juga mengarang buku tentang mimpi sama, ya, psikoanalisis. Lalu nafiran mu'ridan an jami'il makhluqat. Kemudian juga orang yang zuhud ini menjauh, berpaling dari semua makhluk. An jami'il makhluk. Nafiran mu'ridan, menjauh dan berpaling dari semua makhluk yang ada. Insakanat jawarihuka fala ibrata. Apabila anggota badanmu damai, tenang, fala ibrata, ya sudah, tidak usah dipikirin, tidak ada nilainya, udah. Yang penting kamu tenang, tidak terdorong untuk berbuat. Wala yadurruka dzalika, dan juga tidak berbahaya. Kalau kamunya netral aja, ya tenang-tenang aja, udahlah, nggak ada masalah. Al-ibratu bisukunil qalbi, yang didilai itu adalah ketenangan hati, bukan ketenangan fisik, tapi ketenangan hati. Huwa dahiyatul uzma, itu adalah satu cobaan besar. Sukunun laka, ketenangan yang ada pada dirimu, hatta tamuta nafsuka wa tabauka wa hawaka, sampai menunggu kematian nafsumu, watakmu dan hawa nafsumu. Wa ma siwa maulaka, apapun selain Allah sudah mati semuanya, sudah tidak berdaya semuanya. Fahina idin tahya biqurbihi, ketika itulah engkau baru merasakan kehidupan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-muqarrabun, itu orang yang sudah dekat dengan Allah. Ini ada huruf yang terbuang, salah cetak, dikarang aja ya. Ya. Ini mutta gitu kayak misalnya sudah tanya tak apa nih, mutta tsumma nusyira, kamu mati kemudian disebarkan. Tsumma idza syaa ansyara, kemudian apabila Allah menghendakinya maka dia akan menyebarkannya, lahu, bagi Allah. Raddaka ilal khalqi, Allah akan mengembalikan kamu ilal khalqi, kepada makhluk, kepada orang manusia. Litandura ma fi masalihihim, untuk kamu melihat apa yang menjadi kebutuhan manusia itu. Wa tarudduhum ilallahi, ini juga enggak ada tulisannya, hapus ya, ada komennya aja, dikarang aja ya. Wa tarudduhum ilallahi, dan akhirnya mereka akan dikembalikannya kepada Allah lagi. Yaji'u lakal mailu, akan datang kepadamu kecenderungan ila dunya wal akhirah, kecenderungan dunia dan akhirat.
Litatanawala aksa, maka untuk kau ambil apa yang menjadi bagianmu, rizkimu, minhuma, dari dunia dan akhirat. Di dunia ya secukupnya, akhirat juga ya secukupnya. Taji'u lakal quwwatu ala isa'atil khalqi, akan datang kekuatanmu dengan cara penilaian buruk dari orang lain. Fatarudduhum min dalalihim, akhirnya kamu mengembalikan mereka dari ketersesatan mereka. Seorang pedai yang mengajak orang benar, menegur orang salah, itu selalu tidak disukai orang. Ya, mengatakan kebenaran itu menyebabkan kamu banyak tidak disukai oleh orang, banyak yang tersinggung. Wa tamtathilu amrahu fihim, sekalipun engkau tidak disukai mereka, tapi kamu tetap mengamalkan apapun yang Allah perintahkan kepada kamu di tengah-tengah mereka untuk menjadi percontohan bagi mereka. Sekitarmu maling semuanya, kamu tetap jadi orang benar, setiap hari makan yang halal-halal saja. Paham? Sekitarmu pada berdusta semua, kamu tetap setiap perkataanmu dalam kejujuranmu. Ya, itu. Wa in lam tasha dzalika, kalau kamu tidak mau seperti itu, fa fi qurbihi laka kifayatun mamduhatun. Kalau kamu tidak mau berjuang berdakwah ke masyarakat, menanggung risiko kamu dibenci orang, tidak disukai orang, membimbing orang ke jalan yang benar, kalau kamu tidak suka, fi qurbihi laka kifayah, akhirnya menyendiri saja, yakin itu ya sudah, nggak ada masalah. Kalau kamu nggak kuat gimana? Ya udah, ya Allah, saya nggak kuat berdakwah nih, tantangannya berat, ya udah, nggak ada masalah. Ya. An ghairihi, dari selain Allah, ma taqna bil khalqi ba'da husulul khaliqi, kamu tidak akan merasa puas apapun yang kau peroleh melalui orang lain, melalui makhluk. Apapun yang kau dapatkan melalui bil khalqi, ya, dengan sebab bantuan orang lain, pinjaman orang lain, dukungan orang lain, kamu tidak akan pernah merasa puas ba'da husulil khaliqi al mukawwini lil asya. Kalau kamu sudah nyampe, sudah paham, sudah dekat dengan Allah sebagai sang pencipta, ya, yang mencipta apa saja qabla wujudiha, dan Allah yang menciptakan segala sesuatu sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Huwa al-kainu qabla kulli syai', Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Wal mukawwinu likulli syai', dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Wal kainu ba'da kulli syai', dan yang tetap ada setelah tiada, dan tetap akan ada setelah segala-galanya akan tidak ada. Dunubukum kal amtar, ingatlah wahai saudaraku, dosa-dosamu ini seperti curah hujan, kayak seperti hujan lebat dosamu itu. Faltakun taubatukum, oleh karena itu hendaklah pertobatanmu kullalahdatin, setiap detik, setiap saat adalah pertobatan buat kamu. Fi muqabalatiha, supaya seimbang dengan curah hujan yang lebat itu, yaitu dosa-dosamu yang seperti curah hujan. Jadi ya semakin diperbanyak bertobat sajalah semuanya ini.
Ya ini logikanya, kalau orang yang sudah kenal dengan Allah, pemberian dari Allah yaitu yang paling hebat. Orang lain mah nggak ada istilah, orang segora wahin ya enggak. Ya kan? Ini yang menjadi masalah lagi, kadang-kadang kita untuk melihat hal semacam ini seringkali, saya kan contohnya sederhana ya, kalau anak kita dikasih uang sama tamu 5.000 aja, 5, terus lari, dipanggil enggak, istri, ayo bilang apa, makasih, itu anak abah ya, berut lagi. Anak kecil saja diberi 5.000, kita mendidik dia untuk mengucapkan terima kasih. Bapaknya dikasih nikmat oleh Allah yang tak terhingga, dan Allah minta uskuruli, tidak mau. Allah hanya minta kamu untuk berterima kasih. Kok susah banget sih? Jawabannya malang melintang, aku dapat harta ini jerih payahku sendiri. Kunyuk kamu nih. Banting tulang peres keringet cemerah. Ya Allah ya Rabbi, anakmu kau ajarin berterima kasih hanya 5.000 rupiah kepada tamu, tapi engkau disuruh Allah untuk berterima kasih, kamu menolak beralasan macam-macam. Paham udah?